Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai seorang ahli astronomi yang merupakan kebanggaan dunia Islam. Beliau bernama Ulugh Beg. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada abad ke-15 Masehi, dinasti Islam Timuria berjaya di Asia Tengah, di mana ketika itu pemimpinnya bernama Ulugh Beg. Bukan hanya sekedar raja, akan tetapi juga merupakan seorang saintis yang brilian, sehingga namanya diabadikan menjadi kawah di bulan. Nah, di bawah pemerintahan dinasti Timuria, Samarkand berkembang menjadi pusat keunggulan sains dan ilmu pengetahuan. Kota yang kini termasuk wilayah negara Uzbekistan itu bagaikan permata pada abad ke-15 Masehi, di mana ketika itu kaum intelektual dari berbagai penjuru dunia berdatangan ke sana, baik secara sukarela maupun terpaksa. Keterpaksaan mereka itu merupakan imbas dari gaya kepemimpinan sang pendiri dinasti Timuria, yaitu Timur Leng. Selama 35 tahun memimpin, ia telah menaklukkan berbagai daulah Islam di Asia Tengah dan Asia Barat. Di satu sisi, penguasa yang berdarah Mongol itu seringkali bertindak di luar batas kemanusiaan, yaitu terhadap penduduk daerah-daerah yang didudukinya. Namun, di sisi lain, kebijakannya yang ditujukan kepada kelompok-kelompok ulama, cendekiawan, sarjana, dan seniman setempat cenderung berbeda. Alih-alih dihabisi, mereka hanya diminta untuk hijrah ke Samarkand. Namun, apabila tidak mau, kaum terpelajar itu akan dipaksanya agar bersedia. Nah, begitulah cara Timur Leng untuk menjadikan ibu kota kerajaannya itu ramai dengan berbagai aktivitas keilmuan dan seni. Hingga wafatnya pada awal tahun 1405, raja tersebut telah menguasai seluruh Asia Tengah, Iran, Irak, kemudian sisi barat Anatolia, serta sebagian wilayah Kaukasus dan Afghanistan. Kemudian sesudahnya Timuria ini sempat jatuh ke dalam kemelut politik, yang mana penyebabnya adalah perebutan kekuasaan antar elit. Seorang bangsawan yang berhasil mengembalikan geliat intelektualisme di Timuria, khususnya di Samarkand, adalah Ulugh Beg, yang merupakan cucu Timur Leng. Dan cucunya itu menjadi penguasa setelah mengalahkan keponakannya, yaitu yang bernama Ala al-Daulah, dalam sebuah pertempuran di Murghab. Nah, konflik itu terjadi usai kematian Shah Rukh, yang merupakan ayahanda daripada Ulugh Beg, yang juga dikenal sebagai raja keempat dinasti Timuria. Nah, pada masa bapaknya dahulu, Herat berstatus ibu kota. Sementara itu, Ulugh Beg menjadi gubernur kawasan Transoksiana yang berpusat di Samarkand. Nah, kematian Shah Rukh kemudian memuluskan jalannya untuk menjadi penguasa tunggal seluruh kerajaan Timuria. Walaupun pendukung Ala ad-Daulah terus merongrong pemerintahannya, Ulugh Beg ini tetap berfokus membangun negerinya. Nah, sebagai seorang yang terdidik, ia ini memiliki cita-cita besar yang melampaui sekedar kemenangan atas lawan-lawan politiknya. Visinya adalah untuk menahkodai kemajuan peradaban Islam. Pemimpin yang telah berusia paruh baya itu tidak mau menyia-nyiakan legasi leluhurnya,
yang telah mengumpulkan banyak kaum terpelajar dari negeri-negeri tahlukan ke Samarkand. Nah, Ulugh Beg pun tampil tidak hanya sebagai raja, melainkan juga sebagai saintis. Di luar kesibukannya untuk memimpin negara, ia juga mencurahkan perhatiannya pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang matematika dan astronomi, sehingga dunia mengenangnya melalui berbagai karya tulis dan bangunan yang didirikannya demi kepentingan riset ilmiah. Sebagai contoh adalah observatorium yang didirikannya di Samarkand, yang merupakan observatorium terbesar pada masa itu. Dan di sana berbagai penemuan penting dihasilkan. Dalam buku For Studies of the History of Central Asia dijelaskan bahwasanya Ulugh Beg ini lahir dengan nama Mirza Muhammad Taraghai, yaitu pada tahun 1394 yang bertepatan di Sultania, yang kini termasuk wilayah provinsi Zanjan yang berada di Iran. Kelahirannya bertepatan dengan waktu ekspedisi militer yang dilakukan oleh kakeknya, yaitu Timur Leng, yang mana ketika itu dirinya ini berada di wilayah Persia. Nah, ayahnya adalah Shah-Rukh, yang merupakan pangeran yang saat itu berusia 17 tahun. Adapun ibunya merupakan seorang putri ningrat yang bernama Gauharsat. Dari kedua orang tuanya itu, ia mewarisi darah Mongol. Akan tetapi, seperti banyak keturunan Genghis Khan yang menguasai Asia Tengah, mereka secara budaya mengikuti orang-orang Turki. Kabar lahirnya Muhammad Taraghai kemudian sampai ke telinga Timur Leng. Sebagai luapan rasa gembira, pemimpin dinasti Timuria itu membebaskan penduduk Persia di daerah yang sedang ditaklukkannya dari rencana eksekusi mati. Bahkan mereka tidak diwajibkan membayar pajak atau uang tebusan. Nah, saat masih berusia anak-anak, Taraghai bersama dengan sejumlah saudara tiri setempat tinggal beberapa tahun lamanya di istana musim dingin Timur Leng, yaitu di daerah Karabakh. Nah, selama menetap di sana, putra Shah-Rukh itu turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan protokoler. Semisalnya adalah menyambut utusan negeri-negeri jiran. Nah, dalam masa itu Taraghai lebih suka menghabiskan waktunya dengan belajar. Dan ia belum akil balik tatkala Timur Leng meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian ayahnya berhasil mengatasi perlawanan lawan-lawan politik sehingga menjadi penguasa baru di Timuria. Shah-Rukh lantas memboyong keluarganya untuk hijrah ke Transoksiana, di mana ketika itu umur anak sulungnya masih berusia 11 tahun. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, Taraghai ini kian dihormati sebagai anak raja, di mana saat ia berumur 15 tahun, bapaknya memindahkan ibu kota ke Herat. Kemudian ketika itu ia diangkat menjadi gubernur Transoksiana yang berkedudukan di Samarkand. Nah, ketika itu daerah Transoksiana dinamakan sebagai negeri antara dua sungai, sebab letaknya secara geografis memang diapit sungai Amudarya dan Sirdarya. Nah, Taraghai menyadari posisinya sebagai penguasa provinsi. Bagaimanapun rasa cintanya saat itu lebih besar tercurah pada dunia ilmu, yang mana ketika itu situasi negeri Timuria sedang dalam keadaan stabil dan jarang terjadi perpecahan atau pemberontakan semasa bapaknya berkuasa. Maka putra Shah-Rukh lebih berkonsentrasi pada aktivitas-aktivitas keilmuan. Nah, pemimpin muda itu belajar dari banyak guru. Nah, syekh pertama yang mengajarinya dasar-dasar keilmuan adalah Salahuddin Musa bin Muhammad Qodizarumi. Tokoh tersebut dijuluki sebagai Plato pada masanya karena petua-petuanya yang bijaksana dan saran perenungan filosofis. Nah, atas saran Qodiza, Taraghai ini kemudian menuntut ilmu kepada
Ghiyad ad-Din Jamsi bin Mas'ud yang merupakan alim dari kota Khosan. Nah, ilmuwan itu menekuni bidang matematika dan astronomi. Sehingga ketika itu rasa cinta sang gubernur Transoksiana terhadap dua disiplin tersebut bermula dari didikan sang guru. Namun ada pula riwayat yang menyebutkan bahwasannya kecintaan Taraghai alias Ulugh Beg berawal dari kunjungannya saat masih kecil ke Observatorium Maraga, yaitu tempat penelitian yang berlokasi di Maraga, sebuah kota yang kini menjadi bagian provinsi Azerbaijan yang berada di timur Iran. Di sana terdapat banyak instrumen untuk mengamati dan menghitung peredaran benda-benda langit, yang mana kala itu observatorium tersebut dipimpin seorang saintis yang kenamaan yakni Nasiruddin Tusi. Nah, di kemudian hari Ulugh Beg ini akan meminta bantuannya untuk membangun observatorium termegah di Samarkand. Nah, sebagai seorang gubernur, Taraghai ini mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Mereka merasa nyaman dipimpin oleh seorang yang begitu mencurahkan perhatiannya pada pencerdasan umat. Sang pemimpin pun kemudian diberi gelar dengan sebutan Ulugh Beg. Dalam bahasa Turki artinya adalah pemimpin yang agung. Belakangan titel itu melekat seolah-olah menggantikan nama lahirnya. Nah, saat berusia 25 tahun, Ulugh Beg ini membangun institusi pendidikan yang begitu lengkap di Samarkand. Komplek itu dinamakannya sebagai Madrasah Ulugh Beg. Secara arsitektur, bentuk bangunan tersebut menyerupai alun-alun atau registan kota setempat. Nah, dalam madrasahnya, para guru mengajarkan ilmu-ilmu, baik yang bersifat ukhrawi keislaman maupun umum. Tentunya disiplin ilmu astronomi dan matematika diajarkan dengan baik di sana. Bahkan Ulugh Beg sendiri merupakan salah seorang dosen setempat. Begitu unggulnya sistem pendidikan tersebut, sehingga sang gubernur kemudian membangun madrasah-madrasah serupa di Bukhara. Nah, ada banyak murid Ulugh Beg. Yang terkemuka di antara mereka adalah Alauddin Ali bin Muhammad. Antara guru dan murid tersebut begitu dekat. Dalam sebuah tulisannya, Ali mengisahkan bagaimana Ulugh Beg ini melakukan perhitungan astronomi yang rumit sembari menunggangi kuda. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Ulugh Beg yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.